Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancuknian dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan malam hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Di seberang sana cowok-cowok ganteng. Masya Allah. Kancuknian, saya di Jianggi. Malam hari ini spesial kita dalam aksi acara Sersan, serius tapi santainya Mang Rasan. Kita mengundang band yang lahir di tahun 89 dan sampai sekarang masih terus menancapkan karya-karyanya di bumi pertiwi Indonesia. Masya Allah. Grauksik saya panggil apa nih? Selamat malam kakak senior. Kakak senior. Posisi lagi di mana nih mas? Semuanya Lagi di rumah, lagi di base camp. base camp di mana kalau boleh tahu mas base campnya mas? Kita di Bogor. Oke, Bogor. Kancukunian mas, kita posisi kita di Muara Enim. Oh iya, Muara ini. Muara Enim itu sekitar 3-4 jam dari kota Palembang. Sumatera Selatan berarti ya. Ya, kalau kalau pernah ngarah ke sini, ini apa tuh? Kita terkenalnya dengan batu bara. Oke, 2023 kemarin kita tur Sumatera, salah satunya agendanya di Palembang. Oh gitu. Ya, Palembang Oke, sip mantap. Tadi kita sebarin flyer, banyak kawan-kawan yang kaget dikiranya saya hoax ngundang podcast malam ini by Zoom. Kata, wah gila keluar lagi albumnya kata ini singlenya. Iyalah orang eksis. Oke, saya kalau nyebutnya apa ya mas? Gausik ya mas? Gausik. Oke. Grausik. Artinya apa itu mas? Boleh silakan di ini mas siapa nih yang duluan? Silakan mas. Grausik itu diambil dari bahasa Jerman, artinya menyeramkan. Ya, Oke. Menyeramkan apa namanya sesuai dengan jenis musik yang dibawakan. mungkin ya, mungkin menyeramkan kami, tapi sebenarnya kita nih kita sombong. Oke. Nah, Mas, sorry Mas, silakan Mas memperkenalkan diri masing-masing dari kiri ke kanan boleh. Silakan Mas. Di Grausik ini ada 5 personil sebenarnya, cuman yang satunya lagi berhalangan, lagi kurang sehat badannya, jadi kita hanya diwakili oleh 4 orang. Oke. Untuk yang pertama saya Denny, saya di drum. Saya Gaber. Oke. Saya Sultan di vokal. Saya Kiting di gitar. Oke, sip. Hadir itu gitar juga, namanya Agam. Agam yang nggak hadir ya. Oke. Mas gimana cerita awal hingga apa ya? Lahirnya single kita yang baru ini? Dari awal ya, kalau Dari awal, oke. dari awal agak panjang ya. Agak panjang. Panjang banget. 89, ya kan? Gila, 89. Itu aku sendiri baru masuk Grausik sekitar tahun 1994. Jadi Oke. ada pendahulunya dulu yang sekarang udah nggak di Grausik lagi. Kita mulai rekaman di awal di tahun 1997 kita keluarkan mini album Fit the Flash to the Beast. Tahun 1999 kita keluarkan album penuh Rotting Alone. Terus di 2023 kita mengeluarkan 3 dimensi. Terus setelah dari situ kita vakum lama. Baru kita reunian sekitar tahun 2010. Dari 2010 sekitar 2013 sorry. 2013 kita rilis kembali mini album ini All Who Suffer and Die.
Terus setelah itu kita rilis ada single God's Replicated. Terus setelah itu di 2016 kita rilis album penuh Di Belakang Garis Musuh. Di tahun 2018 kita rilis lagi album penuh lagi, Dogma Dunia Baru. Di tahun 2019 kita rilis mini album The Abandoned, Forgotten, and Rotting Alone. Ini adalah mini album yang kita rekam ulang si beberapa lagu yang diambil dari album Abandoned, Forgotten, and Rotting Alone yang tahun 1999 kita rilis. Setelah itu di awal-awal pandemi kemarin sekitar tahun 2020 kita rilis single. Ada 2 lagu, singlenya di berita itu God Is It. Terus di tahun 2023 kita rilis lagi album penuh Anomi. Sampai sekarang ini di 2025 kita rilis lagi single yang terbaru Litania Agoni. Lumayan panjang dan di Litania Agoni ini kita ada pergantian personil sebenarnya. Setelah kemarin kita menyelesaikan Sumatera, ada 7 kota di Sumatera, di antaranya ada Medan, Padang Sidimpuan, terus ada Pekanbaru, terus ada Lubuk Linggau, ada Palembang, ada apa lagi? Ada Padang, ada Payakumbuh dan ada Padang. Itu juga masuk. Setelah kita turun Sumatera, kita ada pergantian tiga personil keluar, kita ganti. Nah, baru di tahun 2025 ini dengan personil yang anyar kita baru bisa merilis lagi single yang terbaru ini, Litania Agoni. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lubuk Linggau, Mas. Iya. Waduh. Kemarin ke Lubuk Linggaunya jalan darat atau naik kereta dari Palembang? Jalan darat. Kita pulang pergi kita jalan darat. Berarti ke Palembang dulu baru ke Linggau. Dari arah Jakarta, dari arah Pulau Jawa ya, kita nyebrang manual. Oke. Kita langsung hantam dulu yang terjauh dulu, ke Medan dulu. Oke. Jadi dari Medan baru kita turun. Ya. Ya nanti setelahnya di event di agenda terakhir di Palembang kita langsung nyebrang lagi pulang. Oh. Itu kurang lebih memakan waktu 3 minggu lebih lah untuk turun. Lewat Morenim itu, Mas. Ya. belum ketemu, telat kita ketemu. Oke. Nah, kalau ini single ini sendiri menceritakan tentang apa dia, Mas? Ya, ini Litania Agoni. Ini artinya apa nih? Litania Agoni. Nama cewek nih kayaknya nih. Nama cewek. Silakan, Mas. Dari judul sendiri Litania Agoni, litani itu adalah sinonim masih sinonim dari doa. Agoni itu ya kesengsaraan lah. Jadi ya berdoa untuk menyengsarakan orang yang merasa dirinya Tuhan gitulah, yang merasa punya kuasa, yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan hawa nafsunya. Seperti itulah kurang lebih. Inspirasi sendiri dari mana dia, Mas? Inspirasinya dari kejadian langsung yang Oke. saya Pengalaman pribadi. relate sama apa yang saya alami. Oke, ini jadi apa tuh? Nah, butuh berapa lama nih kemarin kita bikin lagunya nih, Mas? Wah, kalau untuk si Litania Agoni ini karena kita penyesuaian dengan Personil baru. Ini pembuatannya agak lama dan memang pembuatan si Litania Agoni ini sangat berbeda dengan kita buat materi-materi sebelumnya. Hampir 1 tahun kurang lebih baru selesai produksi. Oke. Benar, untuk Litania Agoni ini kita benar-benar kita pikirkan matang-matang dari mulai proses rekamannya, terus dari proses pertama awal mungkin dari workshopnya, terus dari aransemen, penggarapannya, aransemen musik, aransemen vokal, rekaman, mastering dan lain sebagainya, memakan waktu yang cukup lama. Biasanya kita waktu tersebut bisa buat ngerjain 1 album, tapi untuk si Litania Agoni ini kita Satu lagu.
Balik kan. Nah, kenapa memilih untuk mixing masteringnya sampai ke mana? Sampai ke Ya, mastering Amerika. kita lempar di US ya, di USA, di Mammoth Mastering, karena memang beberapa album di tahun 2018 Dogma Dunia Baru kita pernah mastering juga di sana, dan kami pikir hasilnya sangat memuaskan. Maksudnya bukan berarti mastering yang ada di Indonesia, tapi Iya. tapi memang kita pengennya si Litania Agoni ini istimewa lah. Iya. Kita belum sudah 2 tahun tidak ada rilisan, giliran kita punya kesempatan untuk rilis, pengen sesuatu jadi yang terdengar beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Keren Mas. Mas Sultan, kita mau tanya bagaimana rasanya bergabung dengan orang-orang senior ini? Kenapa memilih? Gimana ceritanya bisa Mas Sultan bergabung sebagai vokalis di grup ini, Mas? Kalau dari saya sih ya cukup bangga lah karena kan sebelum saya masuk ke band Growsic ini, saya juga jujur pendengar, bahkan bisa dibilang bukan penggemar lagi, penggemar lah di saat itu. Saya suka lagu-lagu Growsic, mulai album ini Suffer and Die sampai album di belakang garis khusus saya dengerin, yang bahkan saya hafal lagu-lagunya gitu. Kebetulan juga salah satu ya Om Denny dulu teman saya lah, teman nongkrong di skena metal, dan akhirnya saya diajak gabung. Awalnya saya nggak percaya gitu, tapi Bercanda. Oke. hanya yang dipilih, mungkin bisa tanya ke Om Denny kenapa saya yang dipilih. Nah, Om Benny harus kasih harus dibocorkan nih. Kenapa Bang Benny? Om Benny milih siapa Sultan nih, Mas? Kita sempat beberapa kali ada beberapa event sebelumnya di tahun 2018 ya kan ya, 17-18 lah kita ada beberapa event di Jakarta. Sorry, 2019. 2019 ya. Oke. Kebenaran saya pribadi dan beberapa personil Growsic yang sebelumnya diperkenalkan oleh teman saya yang notabene-nya adalah ayahnya Sultan, tapi udah almarhum sekarang. Oke. Perkenalkan, ini anak gue gitu segala macam. Kita juga nggak ada kepikiran kok intinya bisa malah jadi vokalis kita kan. Ya memang mungkin itu bagian dari perjalanan, karena ya saya juga berpikir ketika mencari sosok yang pas untuk menjadi frontman di Growsic, bukan hanya faktor karena saya kenal ayahnya, tapi juga terlebih mungkin ya karena skill yang mumpuni yang mungkin Sultan punya. Jadinya saya rasa yang kita rasa ya yang maksudnya ya cocok lah untuk bergabung dengan kita. Bukan karena ada orang dalam ya. Bapak. Keren gitu. Oke, Mas, ke depan ada rencana kita untuk ini Growsic-nya tour, sudah ada planning apa mungkin? Tur mungkin nanti karena ini kan waktunya udah mepet, mau akhir tahun, nanti mungkin akhir tahun ini, setelah akhir tahun kan kita akan bulan puasa mungkin ya, setelah itu setelah Lebaran mungkin baru kita pikirkan, karena memang setelah single Litania Agoni ini target kami ini di awal tahun kita akan rilis single yang kedua nanti. Oke, jadi sorry, sekarang Mas flashback sedikit, Mas. Kemarin sempat tur ke Sumatera, ke Medan, ke mana? Sibolga ya, terus sampai ke Palembang dan Lubuk Linggau. Mas, dengan posisi band kita yang berdiri tahun 89, kalau sekarang penggemarnya band kita ini, apakah masih yang dulu, apa generasinya sudah berubah penggemar kita ini? Karena tadi Mas, tadi yang chatting ke kita ke Serasan Radio, yang itu dia tuh kaget, ini band idola gua. Nah, waktu itu dia masih SMP itu dia udah kenal loh sama band kita. Nah,
ketika sekarang saat ini apa yang kemarin tahun kemarin itu apa? Nah sekarang yang penggemar Grosik yang tadi telepon tuh sudah punya anak, anaknya 3, udah berkeluarga, anaknya 3. Nah dia tuh kaget kita podcast malam ini. Kita pengen tahu Mas, terjadi ini nggak Mas selama kemarin konser terjadi apa ya namanya tuh? Perubahan penggemar atau fans-fansnya tuh gimana tanggapan mereka? Silakan. Pastinya karena mungkin yang sepantaran ya saya ya mungkin ya, maksudnya udah jarang mungkin yang udah tidak mendengarkan musik seperti ini atau yang udah ya dengan kata lain sudah hidup normal. Tapi juga masih banyak juga teman-teman di Sumatera yang masih tetap fight, tetap eksis, maksudnya seumuran kita. Tapi juga banyak juga respon yang positif juga dari yang di bawah-bawah kita. Mereka menyambut ya, mungkin mereka sedikit banyak pernah mendengar tapi belum pernah menyaksikan secara langsung. Akhirnya ya tersampailah mungkin lah ya. Dan kita si Grosika sendiri dulu sekitar tahun era tahun 2000-an awal, 2000 kalau nggak salah. Terakhir kita pernah main di Medan 2004 kalau nggak salah. Setelah itu kan apalagi setelah ada kevakuman kita udah lama nggak main ke sana, dan kemarin kota lain yang ada di Sumatera beneran bisa kita kunjungi langsung. Dan jadi beberapa banyak yang masih ada yang istilahnya orang dulunya dah, masih senior masih suka tidak sedikit juga yang memang dari yang barunya juga ya. Tapi memang ya itulah mungkin kuatnya skena musik independen yang yang seperti kita jalanin ini ya. Dari situlah mungkin ya konektivitasnya benar-benar terjalin banget kayak gitu. Oke. Kalau kita perform itu yang ganas, penonton Pulau Jawa sama Sumatera atau Sulawesi, mana yang paling ganas? Maksudnya ketika kita perform mereka begitu antusiasnya sama kita. Aku kemarin pas tur 2023 ya, maksudnya kita sadar diri juga, kita band tua ya, maksudnya mungkin sudah tidak up to date dengan yang penonton sekarang lah ya. Tapi ya cukup bersyukur juga sambutan dari ketujuh kota tersebut. Kita rata-rata performnya di urutan yang terakhir lah ya, maksudnya di semua diadakan. Mereka masih tetap antusias. Oke. Mayoritas menunggu kita main seperti itu yang saya lihat. Oke. Mas, ketika 89 band kita berdiri, kemudian terus perjalanan jauh sekarang sampai tren musik ini salah satu media promonya tuh beda jauh banget di era tahun 2000-an. Seberapa besar Mas sekarang Grosik ini memanfaatkan media platform musik untuk mendistribusikan karya-karyanya? Berarti dengan DSP ya, digital itulah platform seperti itu. Ya memang sekarang mau nggak mau kita harus ngikutin. Kalau sekarang kan mungkin di era 2000-an awal udah mulai fisik, udah mulai agak terusuk. Oke. Tapi memang kita memang harus tetap ngikutin. Tapi memang kalau kami nih di Grosik ini memang punya moto. Nanti ketika ini kan kita rilis beberapa single nanti akan kita kumpulkan jadi satu, kita jadikan album. Jadi tetap mungkin karena kita band tua ya, jadi masih harus ada fisiknya nanti ketika rilis. Oke. Itu tidak menutup kemungkinan juga untuk si streamingnya. Tapi memang bagi kami mungkin ya sebagai artefak kali ya, kalau ada fisik tuh kayaknya kurang sah kalau sebuah band merilis sebuah album atau mini album tanpa ada fisik. Oke. Sorry, Mas. Silakan. Gitaris kita mau bergabung, belum di-accept katanya ya. Oh, oke, boleh, bisa. Nanti kita coba satu lagi. Linknya.
Nanti kita coba sambil sambil ini ya. Oh tadi yang masuk tadi. Oke 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 benar benar benar. Cuaca Bogor bagaimana Mas? Sekarang posisi Mas ini? Cuaca Bogor. Sejuk lah. Masih hujan apa enggak? Nah, oke. Mas, sekarang apa tuh Mas siapa namanya tuh bandingin sorry lah kalau ngebandingin kita gimana sih awal bermusiknya Grausik di tahun 89 berdiri dengan sekarang apa namanya tuh posisi peralatan sound segala macem ciri khasnya masih apa ya tadi kawan tadi sempat bilang kalau ciri khasnya itu masih nempel banget itu bagaimana cara ininya Mas mempertahankan apa ya mempertahankan jenis musiknya supaya tetap sama ketika awal dari sampai dengan sekarang gitu Mas. Coba mungkin yang lain ya, yang menjawab ya Mas ya. Ah, Silakan. Halo. ya halo Halo. Nah, Agam tuh jawab tuh. tuh aja tuh jawab Ya. jawab tuh gitarisnya terjawab Sorry. silakan Mas bisa didengar bagus suaranya Bagus. oke Lancar. posisi di mana kita Mas Ini lagi di rumah nih, kebetulan belum bisa ikut Kok kumpul gabung? nih. Kurang sehat. oke posisi rumah di Jakarta, mana tuh Mas di Jalan Timur, Cik, masih dekat di mana Kecipur di daerah Cakung. oh cakep tuh tetanggaan kita Mas Oh alah. Walah. kita Rawamangun kita Mas Wah, deket dong. yang Bogor lagi kumpul oke Ya, lanjut. Lanjut. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Nah tadi Mas, kalau sempat nyimak tadi, bagaimana kita cara mempertahankan sound kita dari awal berdiri tahun 89 sampai sekarang itu apa ya? Zamannya nih gimana nih sekarang nih kan? Silakan Mas. Coba Om Deddy dulu. Om Denny. Enggak gini. Kak, Oke, mungkin mempertahankannya karena kita punya apa ya, punya pattern dalam artian kan kita bermain eksperimental lah, bisa Mm-mm. dibilang eksperimental. Kita punya acuan ya bagaimana death metal itu kita ramu, mungkin pastinya ada modernisasi, ada pembaharuan dari segi sound terus Iya. dari segi komposisi pastinya. Jadi mungkin kalau yang lebih menyimak tentang musik ekstrim metal seperti yang kita mainkan mungkin akan bisa lebih membedakan antara musik di era tahun 90-an dengan di era sekarang ini. Iya. Kalau kita rilis di Sultan Agung ini mungkin akan ada ini bedanya ternyata seperti ini karena bagi kita di Grausik kita tidak menutup mata dari perkembangan dengan adanya perkembangan musik di dunia juga ya kita harus bisa ikut lah ya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan itu. Dan sehingga kalau kita tidak bisa mengembangkan atau tidak mengikuti perkembangan itu kita takut pastinya tentunya dengan zaman dan mungkin kita akan ada lagi kalau tidak akan ada lagi dan tidak akan ada juga yang akan menyimak kita. Makanya saya berusaha aku sendiri dengan teman-teman berusaha gimana caranya membuat musik eksperimental tapi yang masih relate dengan musik-musik tadi dunia lebih seperti itu, tapi tetap tidak membuang idealisme kita dalam memainkan musik death metalnya itu sendiri. Oke. Tinggal ramuannya bagaimana gitu ya Mas? Hanya Kemasannya kayak Mas. disesuaikan dengan perkembangan zaman yang mungkin tata suaranya, sound-soundnya kita modern dengan nuansa yang lebih modern, dengan nuansa yang lebih kekinian, tapi mungkin struktur komposisi segala macam
semuanya terpenuhi untuk sebuah komposisi lagu death metal lah, kurang lebih seperti itu. Kita tidak mengkotakan death metalnya harus begini, harus Iya. begini, tapi tetap kita punya batasan lah. Ini death metalnya harus begini, tapi kita tetap harus inovatif lah. Oke. Iya. Mungkin agak bisa ditambahkan. Ya, ini yang dari Cakung. Silakan Mas. Kalau untuk sound ya, Ya. kalau dari saya sih untuk konsistensi sound itu sebenarnya tergantung dari kita lagi akhir-akhir ini lagi denger apa nih gitu tuh. Oke. Mm. Nah itu kadang biasanya jadi ke bawah, jadi punya arah kayaknya enak nih kalau soundnya agak-agak mirip ke kayak gini nih gitu loh. Iya. Kayak agak-agak ke Eropaan lah gitu. Jadi tetap update kita di apa? Tuh. Iya. Tanpa menghilangkan ciri khasnya si siapa? Grausiknya sendiri ya. Oke. Nah, Mas, sekarang kan gencar sekali medsos di mana-mana. Kita sendiri Mas Grausik, bagaimana Mas memanfaatkan si medsosnya kita untuk jauh memperkenalkan lagi karya-karya kita? Benar. Memang perubahan zaman, aku sendiri juga ngalamin banget banget perbedaannya ketika di era 90-an dengan di awal 2000-an sampai dengan perbedaan dengan sekarang, khususnya di masalah promosi. Masalah promosi, kita mempromosikan sebuah karya yang sudah kita proses, itu caranya sangat berbeda banget. Ya makanya sekarang kita membangun medsos kita ada tim sendiri yang Oke. kita, ya mungkin bagi aku sendiri mungkin agak ketinggalan zaman mungkin ya kalau ngejar medsos seperti itu, makanya kita di Grausik kita tim yang handle itu untuk medsos, untuk promosi, karena memang saya inginnya teman-teman di Grausik ini kita hanya fokus masalah bagaimana membuat karya yang lebih baik dan lebih baik tentunya untuk ke depan. Oke. Jadi kita benar-benar memanfaatkan lah ya. Kita nggak mau Kita harus itu ya. berkompromi juga dengan keadaan medsos sekarang, karena medsos itu bagi kita adalah suatu yang harus zaman sekarang. Kalau kita tidak menyentuh medsos, pastinya kita juga promosi kita akan kurang, akan susah. Oke. Beda dengan tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an ketika media-media cetak atau media-media radio segala macam masih ada. Sekali kalau sekarang kan semuanya nggak pakai cetak, semuanya bisa kita lihat di handphone, bisa kita lihat di komputer, di laptop. Iya. Tahun 90-an itu kan ya harus kita lihat koran, majalah. Justru lebih terbuka, lebih dipermudah sih untuk promosi, tapi juga persaingannya lebih ketat juga zaman sekarang. Oke. Sip, keren. Kita harus ini memang itu. Mas Kiting. Jadi saya panggil Mas Kiting. Karena saya tuh punya anak saya tuh Mas Kiting juga. Jadi saya tuh kalau bikin grup namanya Kiting Group. Kiting. Mas Kiting, gimana rasanya Mas bergabung sama grup ini nih Mas? Apa? Grausik ini. Ya pasti bangga lah, terus jadi pengalaman baru juga. Orang lah. Jangan grogi teh, jangan grogi. grogi gitu. Oke. Udah. Nyambung masih Mas?
Ya. Oke, silakan Mas. Mas Giting. Iya, Bang. Oke. Oh, Dokter yang bilang kelompok semua dia oke. Sip. Agak terputus-putus tapi insya Allah bisa dengar. Kancu Kunian dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan live kita, alhamdulillah hari malam ini spesial sekali. Kita mengundang grup band metal Grausik yang baru saja meluncurkan singlenya Litani Agoni. Oke, sebelum selesai acara kita malam hari ini, Mas Benny, apa tuh beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan royalti, Mas. Oh ya. Nah, gimana Mas tanggapannya selaku pekerja seni? Gimana? Silakan Mas. Oke, royalti bagi kami memang di era digital sekarang royalti itu memang penting untuk musisi, tapi juga tidak juga menjadi kalau bagi kami di Grausik tidak juga menjadi tujuan utama kami berkarya. Oke. Yang mungkin sebenarnya kalau yang saya amati dari ricuhnya tentang gembar-gembor pertikaian royalti, memang di Indonesia kalau saya boleh ikut saran, memang harusnya dibentuk suatu badan yang kredibel lah, maksudnya dipercaya oleh berbagai pihak, jangan cuma oleh satu pihak aja. Dan mungkin di badan-badan yang menangani royalti tersebut ya harusnya diisi oleh dari tiap-tiap apa sih istilahnya, kan kita ada aksi, ada apa tuh nggak tahu tuh yang bentuknya apa. Dan memang mungkin harus ada perwakilannya dari masing-masing tersebut supaya mungkin terlihat lebih fair. Ya mungkin bagi mereka yang mungkin karyanya sudah besar, yang royaltinya juga sudah besar, yang mungkin mohon maaf, yang musiknya sudah mainstream, yang penggemarnya royaltinya pastinya akan lebih bisa dinikmati. Tapi kalau bagi kami di Grausik, mungkin yang royaltinya tidak sebesar yang mainstream tersebut, bagi kami yang tujuan kami bermusik adalah menyalurkan menyalurkan ide kita, menyalurkan kesenangan kita di musik, menyalurkan apalagi istilahnya apa yang perlu kita sampaikan lewat. Jadi ketika musik kita sudah didengar sama orang, sudah diterima sama orang, itu adalah suatu yang kebanggaan bagi kita, lebih nilainya daripada sekedar royalti. Kita tidak terlalu bicara materi lah ya Mas. Ya, kurang lebih seperti itu sih kalau kami. Karena bagi kami kalau untuk mencari materi mungkin dari off air kali ya. Kalau dari off air lebih banyak sih dari off air kalau untuk band seperti kami. Oke, benar. Karena kalau dari royalti kita kita namanya apalagi seperti tadi distribusi sebuah karya zaman sekarang itu kan sudah tidak bisa sudah minim dengan fisik, jadi kita minim dengan digital. Semua orang bisa memutar karya kita, entah itu orang yang dari orang terdekat ataupun orang yang terjauh di pelosok dunia manapun. Itu yang harus mungkin badan-badan yang menjalankan itu harus benar-benar yang kredibel dan benar-benar yang dipercaya oleh berbagai pihak sih kalau menurut saya. Dan apa tuh? Amanah Mas. Ya amanah udah pasti, karena maksudnya tadi kan ada kredibelnya itu. Oke, benar. Tapi jangan dipercaya oleh pihak A aja, atau tapi yang lainnya ada yang bertikai, ada yang merasa
oh ini tidak ada, tapi ketika itu dikumpulkan suatu badan itu berdiri, ada masing-masing perwakilannya kan akan lebih fair. Iya. Itu aja sih. Kang Denny, 89 kita bermusik konsisten di mana? Di metal. Aku pengen tahu tanggapan apa Kang Denny, bagaimana perkembangan musik metal di tanah air sampai saat ini, Mas? Wah, kalau saat ini bisa dibilang udah sangat pesat ya, banyak banget band-band yang bagus, banyak band-band yang yang keren-keren zaman sekarang. Terus juga secara produksi rekaman mereka juga udah keren-keren banget, beda jauh dengan ketika tahun 90-an kemarin, ya jauh banget. Tahun 90-an bisa dihitung jari lah band-band yang bagus lah ya, tapi sekarang semuanya bagus saya bilang. Bahkan band-band muda sekalipun yang baru terbentuk 1 atau 2 tahun belakangan aja karyanya udah keren banget ya, kayak gitu. Itu sih. Sudah apa? Semuanya dipermudah untuk mereka berkarya ya. Ya, dipermudah berkarya. Jadi kalau sekarang bersaing karyanya adalah karya yang punya ciri sendiri. Oke. Yang punya karakter sendiri, itulah yang menjadi menangnya. Dan itu semakin banyak band, semakin susah membuat ciri dan membuat karakter sendiri, gitu sih. Oke. Kang Denny, sekarang sebelum kita closing, silakan mempromosikan Growsic-nya, Mas. Bisa didengarkan dan didapatkan di mana single album, dan saya lihat ada merchandise ya Mas ya di website kita ya Mas. Ada. Nah, silakan Mas. Bahkan mungkin Sultan atau saya silakan. Yang megang merchandise tuh si Sultan itu. Nah, juragannya tuh. Nah, silakan. Bisa tiga kali bayar nggak? Promosiin tuh, silakan Kang. Untuk semua pendengar, kalian bisa menikmati karya-karya kami di semua digital platform kesukaan kalian, Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Lihat video kita. Lihat video klip kita di Tania Guri juga sudah ada di YouTube dari berapa tanggal? Pokoknya dari Agustus 23 Agustus kemarin. Dan ada website resmi kita yaitu www.growsic.net. Di situ kalian bisa mencari info selengkap-lengkapnya tentang kami, dari mulai diskografi, sejarah, atau mungkin announcement apa yang akan kita lanjutkan apa yang kita lakukan selanjutnya, atau mungkin ada agenda manggung yang mungkin kalian tunggu-tunggu, atau mungkin kita bisa announce kita main di kota kalian di website tersebut. Pokoknya stay tune terus di semua sosial media kami, dan merchandise kita ada di sana informasinya. Ada kita ngeluarin artikel terbaru mengenai Litania Agoni, kita ngeluarin pin, long sleeve, dan t-shirt. Bisa di follow IG-nya juga, Growmerch. Kalian bisa lihat di situ. Dan nanti mungkin kita bakal ngerilis single lagi yang kedua. Kalian bisa juga mencari informasi di digital platform, di sosial media kita. Nah, kalian tunggu aja. Akan lebih relate lah dengan musik-musik ekstrim di zaman sekarang. Oke, sip. Jadi Kanca Kunian, jangan lupa follow IG-nya Growsic, Growsic Official, kemudian boleh DM. Nanti mereka boleh minta nomor WA nggak, Mas? Boleh. Terutama gitaris kita tuh yang paling jauh, Bapak Allah. Oke. Pokoknya ini tugas jawabnya nanti langsung Kang Hendra nanti. Oke, Mas, terima kasih banyak waktunya. Masya Allah, bangga sekali kami dari Serasan Radio bisa menyambungkan silaturahmi kawan-kawan Growsic dengan beberapa orang penggemar di lokalan Muara ini. Nanti saya akan coba
giring mereka untuk untuk bisa berkomunikasi langsung dengan kawan-kawan di Grosik. Mas, penutup kita malam hari ini silakan, apa yang closing statementnya? Silakan Mas, di mana? Monggo. Sultan? Oke. Ya, Pak, closing statement dari kita, jangan pernah berhenti berkarya apapun itu. Mau lu musik death metal, segala pop segala macam. Teruslah berkarya, kita tunjukin ke dunia bahwa Indonesia punya jenis musik yang warna-warni. Peace out. Oke. Semuanya, Kang Denny Ya. selaku punggawa. Punggawa. Oke, closing statement. Oke. Oke, closing statementnya mungkin lebih menjadi diri sendiri, tidak menduplikasi karya siapapun. Buat karya kamu seoriginal mungkin, dengan karakter diri kamu pribadi, dengan karakter dari diri sendiri. Kalau untuk influence atau untuk masukan dari manapun boleh, tapi tolong dilihat, jangan menjiplak, ada durasinya, sesuai dengan durasi. Jadi originalitas itu lebih bangga dan lebih manusiawi. Oke, sip. Dengan ini Kang Hendra, silakan Kang. Cakung. Wah, Cakung. Ganti. Ini Bang Gafer. Iya. Silakan yang sebelah itu apa ini? Sami Mawon. Apa? Orang lama yuk. Gagap dong, Bang. Agak. Cuman nggak datang. Oke semuanya, Kancu Kunian, kelar sudah aksi acara kita susan-susan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang ada di Bogor, Grosik, dan juga yang ada di Cakung. Terima kasih banyak. Litani Agoni, single terbaru dari kelompok metal yang menamakan dirinya Grosik. Semuanya, selamat malam, Mama. Sehat selalu untuk Grosik. Salam metal. Bye-bye. Thank you. Oke, bye-bye. Oke semuanya, Kancu Kunian, kelar sudah aksi acara kita malam hari ini. Sersan Mangrasan, alhamdulillah bisa berhasil menghadirkan Grosik, grup band metal dari Bogor, dengan single terbaru mereka, Litani Agoni. Ternyata bermusik bikin mereka sehat. Semuanya, saya DJ Anggi, pamit undur diri bersama tim produksi dengan Kadayat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi kita dengan narasumber yang lebih hebat lagi, lebih keren lagi, yang insya Allah bisa membuka mindset kita dalam dunia industri musik. Terima kasih banyak. Dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.